Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdau. Saya akan menjelaskan sebuah materi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Komputer ya atau SIMKOM. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang konsep dasar sistem dan sistem informasi. Nah, jadi di sini kita akan membahas dasar-dasarnya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sistem, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen, kemudian mengerucut lagi apa yang dimaksud dengan SIMKOM. Pertama kita bahas sistem. Nah, mungkin ini teman-teman sudah sering mendengarkan ya. Yang disebut dengan sistem yaitu sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi elemen dalam sistem yang pertama itu jelas ada tujuan. Jadi sebuah sistem tercipta atau diciptakan itu pasti punya sebuah tujuan. Ya, tujuannya beragam tergantung dari si penciptanya itu. Ya, entah itu tujuan untuk organisasi, tujuan untuk pribadi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada masukan. Masukan yang dimaksud di sini adalah input. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan langsung dengan contohnya ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan sebuah sistem yaitu SILOG, sistem informasi logistik. Ini sebuah sistem yang saya buat sendiri ya. Nah, yang dimaksud dengan inputan, contohnya ya ini, misal kita mau menginput data barang, ya tinggal kita masukkan di sini, maka nanti datanya akan bertambah. Ya, ini contohnya saya klik di sini, saya tuliskan, kemudian nama itemnya apa, dan lain sebagainya. Ketika disimpan nanti dia akan menambahkan barang. Ya, jadi data nama barang itu namanya masukan atau input. Nah, kemudian yang kedua ada keluaran. Keluaran atau output itu biasanya berisi apa? Biasanya berisi berupa laporan. Nah, di sini contohnya ada laporan stok barang, laporan pembelian, kemudian laporan pengambilan barang. Laporan stok barang ini seperti ini ya. Misalnya di sini ada pulpen biasa atau pulpen standar, stok akhirnya 66. Nah, nanti kalau mau dicetak tinggal langsung bisa di print atau mau diekspor ke dalam Excel atau dalam bentuk PDF. Nah, ini juga bisa dicari, misalkan dicari misalkan baterai. Jadi semua item yang ada nama-nama baterainya akan muncul di sini. Jadi kelihatan stoknya. Yaitu namanya keluaran atau output. Nah, kemudian ada lagi proses. Proses itu yang bagaimana? Ya, ini ada proses. Bentar, ini pen like-nya mana? Laser point-nya. Proses, contohnya apa? Yaitu stok barang. Jadi stok barang itu dihasilkan secara otomatis. Ya. Dari mana? Dari stok awal, ya kemudian dikurangi berdasarkan pengambilan. Contoh ya, di sini misalkan yang ada stoknya masih apa? Baterai ABC biasa ukuran AA. Ya, coba kita mau coba untuk melakukan satu pengambilan ya. Jadi ini sistem logistik itu sebetulnya seperti penjualan biasa. Cuma di sini tidak profit ya, jadi hanya sekedar mengambil barang tapi tidak ada uangnya. Tadi kan baterai ABC ukuran AA ini ya, kita ambil 2. Ya, kita cek tadi stoknya berapa ya tadi ya? Stoknya ada 89. Nah, coba kita ambil 2. Jadi harusnya secara otomatis kalau kita refresh di sini berkurang jadi 87. Yaitu yang namanya proses. Jadi ada sesuatu otomatisasi di situ. Kemudian ada mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian ini maksudnya adalah seperti maintenance. Jadi kalau sistem yang baik itu akan selalu di maintenance dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada umpan balik atau feedback. Apa sih yang dimaksud dengan umpan balik? Nah, umpan balik contohnya ya seperti ini. Misal saya mau login, ya tapi passwordnya ngawur. Kemudian diklik login, maka di sini akan muncul feedback atau umpan balik yaitu incorrect username or password. Ya, jadi itu yang namanya feedback, sebuah informasi yang didapatkan dari sistem. Ya, jadi pengguna itu akan tahu, oh ternyata ini loginnya salah, jadi ada feedback. Ini juga salah satu feedback juga bawaan dari Google Chrome. Gitu ya. Next, kemudian di sini ada pengertian dari mungkin boundaries atau batasan dari sistem. Nah, jadi sistem itu berinteraksinya gimana? Jadi ada lingkungan, kemudian ada batas dari sistem itu. Ya, di dalam ini ada sistem nih. Sistem pasti terdiri dari input, proses, output.
kemudian ada feedback. Nah, nanti arahnya ke arah mekanisme pengendalian. Nah, setiap sistem pasti punya sebuah tujuan, ya. Itu. Nah, kemudian batasan sistemnya ini adalah lingkaran yang dalam, itu adalah batasan. Nah, di sini ada, saya kecilkan dikit lah, ada lingkungannya. Sistem itu dipakai di lingkungan mana? Ada pelanggan, bank, kemudian ini apa ini? Pesaing, pemilik, pemerintah, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada lingkungan pemakai dari sistem itu. Jadi setiap sistem pasti punya scope atau batasan lingkupnya. Ya, kemudian next. Nah, menurut dari Hall ya di sini tujuan dari sistem atau goalnya ya yaitu tujuan utamanya sebagai pengarah sistem. Ya. Tujuan utama menurut Hall ini ada 3 nih. Yang pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Ya, misalnya sistem informasi kepegawaian. Itu kan untuk fungsi kepengurusan manajemen tuh. Kemudian untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, untuk mendukung pengambilan keputusan itu contohnya apa? Ya tadi stok. Ini kan kita tahu nih stok barangnya misalnya ada yang mau habis gitu kan. Kalau stok barang ada yang mau habis yang dilakukan apa? Otomatis membeli lagi gitu kan. Contoh kertas NCR ini dia stoknya 0, maka manajemen harus mengambil keputusan yaitu apa? Itu menambahkan stoknya. Kemudian untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan yaitu tadi bisa transaksi baik itu berupa barang ataupun jasa. Itu yang namanya kegiatan operasi. Lanjut nih. Nah, secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi itu bergantung pada kegiatan yang ditangani. Jadi kegiatan suatu organisasi atau suatu institusi itu kan berbeda-beda ya. Contohnya kalau bank itu pelayanan gitu kan, melayani baik itu yang secara offline maupun online. Kalau offline berarti ada setoran tunai, ada penarikan tunai gitu kan. Nah itu kan ada sistemnya tersendiri. Kemudian kalau internet banking, mobile banking itu juga ada sistemnya tersendiri. Nah, pasar swalayan mungkin lebih ke arah untuk mencetak struk pembelian gitu kan. Nah, beda dengan toko buku online. Kalau toko buku online berarti sistemnya itu sudah harus bisa menampilkan produknya secara online. Jadi produk buku-bukunya itu sudah kelihatan di dalam web. Ya, di dalam sistem itu. Tapi kalau pasar swalayan kan beda ya. Pasar swalayan itu kan hanya mencetak struknya. Jadi kalau di Kebumen itu mungkin dicontohkan ya Jadi Baru, Berita Pasaraya gitu ya. Nah, ini input tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, input itu bisa berupa fisik ya maupun non fisik. Nah, yang fisik itu maksudnya apa? Maksudnya input barang-barang yang terlihat kayak seperti tadi baterai, pulpen dan kawan-kawan gitu ya. Nah, kalau yang tidak terlihat contohnya apa? Contohnya ada misalnya permintaan jasa dari pelanggan di sini. Nah, pada sistem informasi masukan dapat berupa data transaksi maupun non transaksi. Bedanya apa? Nah, non transaksi itu misalnya adalah kita menginputkan nama barang. Jadi misal mau ada barang baru nih, mau ada stok barang yang baru masuk. Jadi item yang baru, ya itu kan namanya non transaksi. Ya, tetapi kalau di pengambilan barang, ya, misalnya ini Nuryaningsih dia mengambil barang apa saja. Ini kan kelihatan nih baterai APC tadi 2, teh celup ambil 1, itu namanya transaksi. Jadi data itu ada transaksi dan ada yang non transaksi. Bedanya apa? Bedanya kalau transaksi itu akan sering berubah. Jadi data transaksi itu kan tiap hari nih. Ini dalam satu hari tanggal 4 Agustus 2020 ada berapa transaksi. Tapi kalau data barang itu kan jarang sekali berubah ya. Data barang itu kan bisa sekali input itu setahun 2 tahun juga kepakai terus gitu kan. Paling 1 tahun sekali baru ada barang-barang yang baru, item baru. Bedanya di situ. Jadi yang data transaksi itu sifatnya lebih dinamis, sementara yang non transaksi itu lebih statis. Oke, saya pause sebentar. Oke, kemudian kita lanjut ke proses. Nah, tadi ya, bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran itu namanya proses. Tadi ya, untuk menghitung stok barang, maka itu ada prosesnya, ada rumusnya, atau ada algoritmanya tersendiri. Maaf ya, saya pakai celana pendek. Kemudian pada sistem informasi proses dapat berupa suatu tindakan seperti misalnya meringkas data, melakukan perhitungan seperti tadi stok data gitu ya. Kemudian bisa juga melakukan pengurutan data atau sorting. Itu masuknya juga proses. Nah, output atau keluaran itu merupakan hasil dari pemrosesan tadi gitu ya. Pada sebuah sistem informasi, output itu bisa berupa informasi,
bisa berupa saran atau cetakan laporan dan sebagainya. Ya, kayak tadi itu. Jadi data bisa dicetak melalui ke dalam bentuk Excel ataupun PDF fleksibel. Bedanya apa? Bedanya kalau Excel mungkin nanti masih bisa diolah lagi. Tapi kalau PDF kan otomatis dia sudah sebuah informasi yang matang. Ya, bedanya kan di situ. Oke, kemudian sebentar ini kelihatan. Mekanisme pengendalian dan umpan balik. Nah, ini yang namanya feedback tadi. Kontrol mekanisme ini diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback, ya, yang mencuplik keluaran tadi sudah saya jelaskan. Misalnya login salah, akan muncul notifikasi atau validasi. Itu namanya umpan balik. Nah, kemudian, wah ini geser-geser terus. Mekanisme pengendalian dan umpan balik lanjutan, ya, tujuan utamanya yaitu agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan, gitu kan. Kemudian pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakai. Misalnya program yang salah berarti harus diperbaiki, gitu kan ya. Kemudian program disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki. Jadi terkadang kan misal kita membeli sebuah software yang sudah jadi, itu belum tentu bisa dipasang atau dipakai. Misal saya membuat sebuah sistem nih. Jadi kemarin kan kebetulan saya dikasih tugas membuat sebuah sistem. Jadi sistemnya ini sudah online juga ya. Namanya adalah ini logbook. Ya, logbook PNC. Nah, sistem logbook nih. Mana nih? Bukan browsing. Nah, sistem logbook ini ya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengisi isian pekerjaan pegawai yang dilakukan di rumah. Misalnya ini tanggal 28 Agustus mengerjakan perbaikan website. Kebetulan ini website semua ini yang di institusi saya, kampus saya itu saya yang mengerjakan. Kemudian ada maintenance logbook, jadi tulis di sini yang dikerjakan itu apa saja. Nah, misalnya sistem ini mau saya terapkan di Dharma Patria itu juga pasti tidak bisa. Karena apa? Karena apa? Karena budaya yang ada di Dharma Patria dengan yang di tempat saya di Politeknik Negeri Cilacap itu pasti berbeda. Ya, jadi perbedaan budaya itu akan membuat sistem itu pasti berbeda, gitu ya. Jadi meskipun sama, tetapi ketika berbeda organisasi, maka pasti ada sebuah perbedaan tertentu di situ. Nah, di sini ada batas, ada boundary. Ya, ini adalah batasan dari masalah gitu ya. Mungkin kalau kalian teman-teman ini beberapa yang kelas DDL kemarin sudah pernah TA. Dalam tugas akhir itu kan ada yang namanya batasan masalah. Nah, batasan sistem itu juga ada batasannya gitu ya. Jadi batasannya harus jelas. Cakupannya dari mana sampai kemana. Jadi biar tidak terlalu melebar ya. Jadi harus sesuai dengan keinginan dari organisasi. Kemudian misalnya mau ada perubahan ya, perubahan dari apa? Dari batasan sistem. Ya, ini misalkan si namanya stakeholder ya, kita sebutnya stakeholder. Ya, itu kan dulu kan seperti ini, masih ada pesanan, terus harus dikonfirmasi lagi dan lain sebagainya. Ya, jadi masih harus ada penerimaan surat, itu kan. Kemudian nanti ada di proses pemesanannya, baru konfirmasi. Itu kan old style. Sekarang nggak perlu lagi, jadi pelanggan sudah bisa dengan terbuka untuk melihat misalnya stoknya itu tinggal berapa, itu ketersediaan produknya. Kalau kosong ya berarti nggak bisa dibeli. Nah, kalau ada berarti bisa dibeli, gitu kan. Ini namanya perubahan batasan sistem. Jadi dari yang dulu pakai cara lama, kemudian diubah menjadi cara yang lebih modern dan lebih terbuka. Ya, itulah salah satu kegunaan dari sistem informasi. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, bukan yang kedua ya. Ada lingkungan. Nah, segala sesuatu yang berada di luar sistem. Contohnya ada vendor, pelanggan, pemilik, pemerintah, bank. Nah, contohnya itu gimana? Contohnya misalnya gini. Nah, logbook ini kan online ya. Jadi teman-teman mau mengakses pun kan pasti bisa nih ya lewat alamat ini. Tetapi di sini seperti yang dijelaskan ini adalah ada lingkungannya. Jadi lingkungannya website ini memang hanya bisa dipakai untuk para pegawai dari Politeknik Negeri Cilacap. Berbeda dengan website yang utama. Kalau website yang utama itu bisa diakses oleh siapapun. Ya, jadi mau mengakses website ini ya oleh siapapun itu bisa. Ya, mau kapanpun, dimanapun bisa. Karena ini sifatnya terbuka, gitu kan. Nah, tapi kalau yang logbook, maka dia hanya bisa diakses
oleh pegawai yang sudah mempunyai ID-nya. Ya, jadi kan di sini tadi harus menginputkan NIP ya, nomor induk pegawai untuk masuk ke dalam sistem. Tuh. Kemudian subsistem. Nah, subsistem itu apa? Subsistem itu merupakan sistem-sistem yang lebih kecil, tetapi itu terintegrasi, jadi terkait di dalam sistem tersebut. Ya, jadi semuanya itu masih berkesinambungan. Contoh nih, contoh waktu itu saya pernah bekerja di rumah sakit. Di dalam rumah sakit itu ada yang namanya SIM-RS. Nah, SIM-RS itu punya sistem-sistem subsistem kecil yang bekerja di dalamnya. Contohnya apa? Misalnya pendaftaran. Jadi pendaftaran pasien itu kan terpisah, ya, tetapi datanya terintegrasi ke dalam sistem di pusat, gitu kan. Kemudian dia juga tersinkronasi dengan BPJS. Kemudian ada lagi subsistem misalnya apa? Farmasi. Kemudian subsistem radiologi. Ya, itu kan semuanya sebetulnya sistem-sistem kecil yang berdiri sendiri. Tetapi itu terintegrasi jadi satu dalam rumah sakit itu. Ya, jadi kalau kita ke rumah sakit itu kan kita daftar. Maka nanti ada satu sistem untuk pendaftaran khusus. Setelah daftar, kita ditanya tuh, nah kan kita mau kemana nih? Mau misalnya rawat jalan ke poli mata. Nah, nanti di poli mata ada lagi sistem, yaitu sistem untuk tindakan, ya tindakan dari dokter kan di situ ada sistemnya. Nah dari situ nanti ada resep. Nah resepnya akan langsung dikirim ke bagian farmasi, gitu kan. Nah di bagian farmasi otomatis update data untuk resep obatnya. Nah, nanti pasien tinggal ngantri ngambil di farmasi. Nah di dalam farmasi itu kan ada sistemnya juga sendiri. Nah itu yang namanya subsistem. Jadi terintegrasi tetapi masih dalam satu lingkup, yaitu lingkup rumah sakit tadi. Contoh nih, sistem mobil, di dalamnya ada sistem bahan bakar, kelistrikan, pendorong, dan rem, gitu ya. Dan sistem informasi perusahaan, di dalamnya ada akuntansi, pemasaran, personalia atau kepegawaian, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada lagi yang namanya super system. Ini kebalikan dari subsistem. Contohnya, misalnya apa ya? Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka yang lebih besar disebut dengan super system. Jadi itu kebalikannya. Misalnya, contohnya ini website kebumenkap.go.id itu merupakan bagian dari jateng.go.id gitu kan. Ya contoh-contohnya seperti itulah. Jadi secara tidak langsung sistemnya itu juga nyambung lah ya, terutama untuk sistem dukcapilnya, pendudukannya. Nah, itu beberapa contoh. Kemudian di sini antarmuka subsistem. Nah, antarmuka subsistem itu juga pasti ada yang istilahnya yang buat menghubungkan. Nah, kalau di contoh tadi yang rumah sakit, yang menghubungkan antar subsistem itu apa? Ya otomatis ada yang namanya nomor pendaftaran, gitu kan, atau nomor rekam medis. Ya, nomor pendaftaran dan nomor rekam medis itu pasti dipakai di mana-mana. Jadi kita mendaftar, kemudian kita diperiksa di poli, terus kita mengambil obat di farmasi, itu semuanya pasti pakai yang namanya nomor rekam medis. Gitu ya. Nah, nomor rekam medis itu dikaitkan dengan pendaftaran. Karena apa? Karena waktu, tanggal dan jam itu kan terikat dengan nomor pendaftaran itu. Tuh, kemudian model antarmukanya, skip aja ya. Ini contoh antarmuka, tadi udah saya jelaskan juga ya, jadi ini udah saya skip aja. Antarmuka subsistem dalam sistem informasi, ini juga tak skip aja. Nah sekarang yang ini, klasifikasi dari sistem. Sistem itu ada yang abstrak, ada yang fisik. Abstrak itu gimana? Abstrak itu ya yang dia itu tidak terlihat gitu ya. Kalau fisik itu terlihat. Contohnya kalau kayak tadi di logistik itu kan terlihat. Tapi kalau abstrak itu contohnya kayak misalnya jasa-jasa gitu ya, sistem-sistem yang berkaitan dengan jasa itu kan abstrak, tidak terlihat. Nah kemudian ada deterministik dengan probabilistik. Nah kalau deterministik itu bisa diprediksi, sementara kalau probabilistik itu tidak bisa diprediksi. Ya jadi lebih ke arah istilahnya apa ya, forecasting. Misalnya apa contohnya? Contohnya yang paling simpel ya, misalnya kalau yang deterministik itu contoh pengeluaran yang sudah pasti gitu ya. Jadi ada rencana anggaran. Rencana anggaran itu kan sudah jelas nih, diplot misalnya ada anggaran 1 miliar. Berarti kan itu udah jelas. 1 miliar itu harus dipakai.
ya, untuk apa saja. Sementara kalau probabilistik kayak tadi, kita tidak tahu stok barang yang di data logistik itu akhir bulan nanti sisanya berapa. Nah, itu namanya probabilistik. Jadi kita tidak bisa dengan pasti menebak gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada terbuka dan tertutup. Terbuka itu ya bisa diakses untuk semua orang, sementara tertutup itu ada terbatas. Nah, kemudian ada alamiah dan ada buatan. Nah, ini yang lebih luas lagi. Kalau alamiah itu berarti bukan ciptaan manusia gitu ya. Kalau buatan ya kita manusia yang membuat. Ini kan sistem ya, ini bukan sistem informasi. Kemudian ada yang sederhana, ada yang kompleks. Nah, kalau yang sederhana itu ya yang simple kayak tadi yang logistik itu kan simple. Nah, yang kompleks itu contohnya yang sistem informasi rumah sakit. Itu kompleks. Ya. Kemudian ada sistem tertutup dan relatif tertutup. Kemudian di sini ada sistem terbuka dan tertutup. Ini langsung saya jelaskan aja. Jadi yang dinamakan tertutup dan relatif tertutup itu yang seperti apa? Kalau tertutup, itu berarti sistem hanya bisa diakses secara lokal. Contohnya ini. Ini kan lokal. Dia hanya bisa diakses di komputer saya. Atau orang lain bisa juga mengakses, asalkan orang tersebut tahu IP-nya berapa. Ya, IP address-nya itu berapa. Sementara untuk yang relatif tertutup, ya contohnya yang ini WFH logbook ya. Jadi ini relatif tertutup. Semua orang bisa masuk ke sini, bisa mengakses di sini. Tapi tidak semua orang bisa masuk ke dalam sistem kalau tidak tahu username dan passwordnya. Itu namanya relatif tertutup. Nah, nanti ada lagi yang terbuka. Kalau terbuka itu ya seperti website ini. Jadi website ini dia sifatnya terbuka, ya. Karena semua orang bisa mengakses secara langsung di situ. Ya, jadi secara penggunaan seperti itu. Oke ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung di grup WhatsApp atau di link video ini. Ya, terima kasih.